Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pembelajaran satu arah dalam era pandemi. Mudah-mudahan segera berangsur-angsur membaik dan mulai ditemukan solusinya sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah tercinta kita, SDN Kayu Ringin Jaya 16. Bagaimana hari ini keadaannya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harapkan kalian senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, dan tentunya diimbangi dengan istirahat yang cukup. Boleh bersukaria dengan teman-teman di luar rumah asalkan ada pengendalian waktu, dan itu bisa kalian lakukan disiplin waktu itu terhadap diri kalian sendiri ya. Jadi nggak perlu orang tuanya harus mencari-cari kemana kalian bermain. Kamu sendiri yang membatasi berapa lama waktu bermain dan berkumpul dengan teman ya. Kemudian tetap bekali iman dan takwa, tetap beribadah ya, tetap beribadah dengan teratur meskipun mungkin belum ada berkerumun di musola atau masjid karena pandemi. Tetap berkumpul beribadah di rumah bersama dengan orang tuamu agar senantiasa kita kembali kepada Sang Pencipta, memohon, meminta ya, mengusahakan agar segala sesuatunya berjalan kembali normal seperti sedia kala. Nggak nyaman ya situasi seperti ini, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali. Baik, mulai fokus belajar. Sebelum belajar, bekali diri kamu dengan aktivitas rutin seperti mandi dan sarapan ya. Setelah itu baru membuka buku paketmu. Sebelum kita belajar, ibu pimpin berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Doa mau belajar ya, surah Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Baik, perhatikan buku paketmu. Beberapa hari yang lalu sudah Bu Ira sampaikan materi berkaitan dengan subtema 2 yang ada di buku paket tema 4 ya. Di dalam pembelajaran subtema 2, kalian diminta untuk menghargai, bertoleransi terhadap keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Sehingga setelah kita bisa mampu bertoleransi, kita bisa mengupayakan, mengusahakan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di luar negara kita ya. Makanya disebutnya dengan globalisasi. Mau tidak mau Indonesia memasuki era globalisasi ya, era globalisasi, berinteraksi, berintegratif, berkomunikasi, bekerja sama untuk membentuk, mewujudkan satu tujuan ya. Salah satunya adalah mensejahterakan negaranya. Nah, kamu berperan penting dalam era globalisasi nantinya dengan kamu belajar dengan tekun ya, menempuh ilmu, tidak ada kata putus asa. Jenjang pendidikan kamu semakin tinggi sehingga kamu mampu beradaptasi, mampu bersaing dengan negara-negara lainnya ya, sehingga kamu bisa menjadi orang yang sukses. Itu harapan kita bersama. Nah, tentunya diawali dengan belajar dan belajar. Jangan pernah jemu, jangan pernah jengah, jangan pernah bosan untuk baca. Jangan pernah berhenti untuk berhitung, jangan pernah berhenti untuk mencari, menggali ilmu ya. Subtema 2 berkaitan dengan peran Indonesia di era globalisasi di berbagai bidang. Ada bidang politik, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, ada bidang informasi dan teknologi. Nah, peran berarti bantuan apa yang kita berikan di bidang-bidang tersebut agar mewujudkan tujuan bersama. Contoh di bidang ekonomi, terjadinya beberapa kerjasama ya, kerjasama satu dengan kerjasama yang lainnya. Seperti beberapa waktu lalu ada gambar Menteri Luar Negeri yang sedang melakukan
kerjasama di bidang ekonomi yang gunanya untuk meningkatkan taraf hidup, ya, khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ya, pendirian pabrik, pendirian beberapa pusat institusi teknologi di beberapa daerah. Salah satunya di Palembang ada pendirian pupuk Korea, kemudian ada di beberapa daerah di Sulawesi. Sekarang sedang diupayakan pembuatan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Semua itu diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Cari tahu ya informasi yang bisa kalian peroleh dari berbagai sumber berkaitan dengan kerjasama dari berbagai bidang: politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nanti bisa kamu sertakan juga gambar-gambarnya. Bu, apakah itu menjadi tugas? Tidak, ya, tetapi menjadi salah satu tambahan kelengkapan catatan kamu agar nantinya bila ada pertanyaan berkaitan dengan salah satu contoh kerjasama di bidang ekonomi di era globalisasi adalah kamu bisa menjawab, ya. Ada Simeo, ada APEC, ya, terus ada AFTA. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama, ya, untuk menghadapi globalisasi. Kemudian lanjut lagi, keanekaragaman menyebabkan kita bertoleransi, ya, bertoleransi terhadap salah satunya adalah warga negara yang berbeda budaya. Tentunya dengan kita bertoleransi, menghargai perbedaan yang ada, akan terbentuk kesatuan dan persatuan. Ini artinya kalian mencintai tanah air Indonesia. Salah satu bukti contoh kalian mencintai tanah air Indonesia adalah menjaga kesatuan dan persatuan. Sudahkah kalian lakukan itu, nak? Ya, tetap ya, meskipun dengan 25 siswa, ya, meskipun dengan 25 siswa dengan berbagai suku bangsa yang ada di dalam kelas 6A dan 26 siswa yang ada di kelas 6B, tetap ya kita perkuat kerukunan kita. Jangan sampai kerukunan kita rusak, hilang hanya karena egois atau mau menang sendiri, ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Jika ada temannya yang mungkin memiliki hambatan belajar, bantu. Ya, bantu. Jangan merasa ketika saya membantu nanti nilai saya menjadi rendah. Nanti malah teman saya yang akan dapat nilai yang baik dari guru. Jangan seperti itu pandangannya. Ya, kita bantu. Apa hambatannya, kita bantu agar sama-sama belajar, ya nak ya. Jadi salah satu bentuk cinta tanah air adalah menjaga rasa kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, tugasnya adalah kalian cari contoh, ya, maksimal 3D, mencari contoh bentuk cinta tanah air, ya, cari contoh bentuk cinta tanah air sebagai siswa terhadap negara Indonesia, ya. Kemudian bentuk cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia terhadap negara Indonesianya. Cari tahu ya. Nanti ditulis di buku tulis temamu. Berarti ini di dalam mata pelajaran PKN, ya nak ya. Baik, selanjutnya setelah kalian mengetahui bidang-bidang kerjasama di era globalisasi, lalu kalian pula akhirnya mengetahui bahwa kerukunan merupakan salah satu bentuk cinta tanah air, maka dengan cara seperti itu kalian bisa menghargai diri kalian sendiri dan negara, ya. Karena siapa lagi yang menghargai negara kita kalau bukan kita sendiri. Bu, bagaimana bentuk-bentuk pemberontakan yang terjadi beberapa hari yang lalu seperti demo? Itu bisa merupakan salah satu bentuk apresiasi, ide, keluhan, saran
baiknya dalam bentuk yang lain ya, tidak dengan demo ataupun sampai dengan ke arah anarki, tidak boleh ya. Baik, nah di sini di pembelajaran 6 ya, masih di subtema 2 ya Nak. Di pembelajaran 6 kamu akan menjumpai teks ya, teks di halaman 90 ada teks, ada percakapan antara Edo dan Benny. Jadi inti dari percakapan Edo dan Benny ini berkaitan dengan pembelian suatu produk. Tetapi salah satu anak ini mencintai produk luar negeri. Nah, menurut pendapat kamu, benarkah sikap dari anak tersebut? Nah, kalian cari tahu jawabannya berdasarkan teks yang ada di halaman 90, lalu isi halaman 91 di buku paket temamu berdasarkan teks yang ada di halaman sebelumnya ya. Sekilas atau umum Ibu sampaikan, mencintai produk dalam negeri itu adalah salah satu contoh cinta tanah air Indonesia ya. Produk-produk yang ada di dalam negeri itu tidak kalah hebatnya dengan produk-produk luar negeri. Yang kalah hanya pada bagian penawaran, pada bagian promosinya yang tidak gencar. Kenapa? Karena produsen dari dalam negeri sudah pesimis terhadap penawaran atau iklan-iklan yang ditayangkan dari luar negeri, di mana mereka memiliki budget dan modal yang lebih besar, sehingga akan berbanding sangat besar. Makanya tolong dicermati baik-baik ya, kamu sebagai generasi bangsa harusnya kamu memperjuangkan produk-produk dalam negeri. Luar negeri memang bagus produknya, Ibu akui memang bagus, tetapi yang harus kamu ketahui bersama, dengan kamu membeli produk luar negeri berarti kamu mengurangi pemasukan dalam negeri. Artinya kamu tidak menyumbang ya kemakmuran, kesejahteraan di dalam negeri sendiri. Akhirnya membuat miskin diri kamu sendiri nantinya ya. Jadi ayo kita bangkitkan, kita gencarkan produk-produk dalam negeri ya, dibandingkan produk luar negeri. Kamu kalau beli online di Shopee, Lazada kan suka ada dari Tiongkok, dari Perancis, dari Swiss. Lebih baik diminimalkan membeli produk dari luar negeri. Kita gencarkan membeli produk dari dalam negeri. Salah satunya adalah batik. Yuk kita gemar menggunakan batik ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Tugas selanjutnya selain mencari tahu contoh cinta tanah air, kemudian mencari informasi lalu mengisi di halaman 91, lanjutkan ya sampai dengan selesai pembelajaran 6 di halaman 95. Kerjakan langsung di buku paket temamu. Kumpulkan di Telegram Pak Bari dan Bu Ira. Insya Allah nanti akan ada pembaruan pembelajaran menggunakan aplikasi yang terbaik ya.